Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan saya Nanda Sekar Ayu dan dua rekan saya lainnya ada Yusril Narisaihan dan Muhammad Maksum. Di sini kita akan membahas tentang manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek adalah pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan yang berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpa adanya suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, serta kualitasnya. Sebuah proyek adalah serangkaian rencana kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Proyek sistem informasi termasuk pengembangan sistem informasi yang ada, penyempurnaan dari sistem yang ada, atau mengupgrade atau bahkan mengganti teknologi informasi perusahaan infrastruktur manajemen. Proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dengan anggaran dan waktu yang terbatas. Manajemen proyek sistem informasi harus berurusan dengan 5 variabel utama, yaitu scope. Tanpa manajemen yang baik, sebuah proyek pengembangan sistem akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya, dan paling sering melebihi anggaran yang dialokasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maksum dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemilihan proyek. Perusahaan biasanya dihadapkan banyak proyek yang berbeda untuk memecahkan berbagai masalah dan meningkatkan kinerja. Ada jauh lebih banyak ide untuk proyek-proyek daripada sumber daya yang tersedia. Oleh karenanya, perusahaan harus memilih dari proyek yang tersedia tersebut yang mana yang menjanjikan manfaat terbesar bagi suatu perusahaan. Di sini ada 4 proses yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam memilih proyek. Yang pertama ada menghubungkan sistem proyek dengan rencana bisnis. Dalam rangka untuk mengidentifikasi proyek-proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling besar, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis mereka secara keseluruhan dan di mana sistem strategis dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Perencanaan ini berfungsi sebagai sebuah peta yang menunjukkan arah pengembangan sistem tujuan rencana, dasar pemikiran, situasi kondisi sistem saat ini, pengembangan sistem baru untuk dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana pelaksanaan, dan anggaran. Yang kedua, ada Critical Success Factors atau CSF. Untuk mengembangkan perencanaan sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya. Menurut analisis strategis atau Critical Success Factors, bahwa kebutuhan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil CSF dari manajer. Yang ketiga ada Portfolio Analysis. Ketika analisis strategis telah menentukan arah keseluruhan dari pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek sistem alternatif. Dan kemudian yang terakhir ada proses scoring models, di mana sebuah model scoring berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot untuk berbagai fitur dari sebuah sistem dan kemudian menghitung jumlah perbobot. Selanjutnya, saya Yusril Narisaihan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola resiko proyek. Ada beberapa tahapan mengenai resiko proyek. Yang pertama, dimensi resiko proyek. Yang kedua, manajemen perubahan dan konsep implementasi. Yang ketiga, konsep implementasi. Yang keempat, peran pengguna akhir. Yang kelima, pengendalian faktor-faktor resiko. Yang keenam, mengelola kompleksitas teknis. Yang ketujuh, perencanaan formal dan peralatan pengendali. Yang kedelapan, peningkatan ketertiban pengguna dan mengatasi resistensi pengguna. Yang kesembilan, merancang untuk tujuan organisasi. Dan yang terakhir, manajemen proyek software tool. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.